nanti kalau udah nggak ada apa hasil pertanian, kita mau makan apa? Makan beras, ya, karena nggak ada, harganya pasti mahal, nggak bisa mereka makan beras. Nah, saya seperti itu. Iya. Lalu ini kan perlu apa ya, ilmu dan pendekatan sendiri itu Pak Jenderal. Artinya bagaimana tuh cara Pak Jenderal memberdayakan mereka? Satu tentu kan dari saya lihat mereka menjual tanahnya, menjual apa lahannya dan sebagainya gitu kan. Nah itu kan harus ada penyadaran dulu untuk dikembalikan menjadi petani, ya kan? Betul, yang kedua, terus juga bagaimana itu resepnya Pak Jenderal merangsang, menstimulasi mereka supaya mereka bergairah kembali menjadi petani. Nah itu gimana? Ini betul sekali nih. Jadi memang kaki saya hanya 2 gitu Pak. Jadi saya nggak pernah ada di Jakarta di rumah itu. Paling banter 2 hari. Ya, saya harus terbang ke sini hanya untuk membantu mensosialisasikan. Ya. Sekarang nanti udah didengar Pak. Dari kepala-kepala daerah banyak yang menghadap ke sini. Izin Pak Jenderal, tolonglah bantu saya Pak Jenderal untuk rakyat saya. Saya siap lahan untuk pertanian. Saya siap lahan untuk perikanan. Karena mereka tahu yang telah saya lakukan dengan tim itu yang diuntungkan siapa? Masyarakat, khususnya masyarakat petani, ya toh? Yang mau kerja dapat hasil, yang nggak mau kerja ya sudah, kan gitu. Nah sekarang begini, ini ke daerah-daerah. Salah satu kan di sini Magelang, nanti Magelang tanggal 17 Juli mungkin saya akan pimpin upacara di sini. Saya upacara para petani semua kurang lebih 3.500 di masa pandemi ini. Semua jenis petani ya? Ya, petani kumpulkan. Nanti upacara di situ. 3.500 pasukan saya di situ, Pak. Petani saya kumpulkan di masa pandemi ini. Ya, orang 100-100-nya di itu. Naga protokol kesehatan saya lakukan. 3.500 untuk membantu masyarakat, ya. Di mana masa pandemi ini mereka yang kerja di PHK, apalagi lockdown, nggak bisa keluar mati, pandemi, nggak keluar di rumah nggak bisa makan, mati juga. Kira-kira itu. Jadi semua sosialisasikan pada tim, ya. Saya kemarin di Magelang, Malang Selatan, Malang, Sidoarjo, Lumajang, Bojonegoro, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi, dan terakhir di Sumeneb. Nah, Sumeneb. Jadi mereka yang saya lakukan untuk lahan-lahan pertanian yang punya masyarakat. Kita sampaikan kepada dia bahwa lahanmu akan saya tanamin, saya pakai ya untuk kamu, bukan untuk kamu. Ya. Sekarang ada berapa? Ada 10 hektar. Oke. Kamu mampu untuk mengerjakan 10 hektar? Nggak mampu. Oh, anggar duitnya nggak ada, bibitnya nggak ada, pupuknya mahal. Oke. Kalau begitu kita terang-terangan. Lahanmu sekarang kalau kamu 10 hektar, hasil kamu dalam 1 hektar berapa? 4 ton. 4 ton ya, bahkan kurang saya bilang. Iya Pak, oke. Kalau kamu kerjakan ini, kamu ada dana, kamu bisa bibit tanam dan sebagainya, ya. Kamu bisa. Hasilnya berapa kira-kira? Ya, paling banter juga 4 ton. Saya bilang, keuntunganmu di mana hasil kerjamu? Ya itulah Pak. Apalagi sekarang bibitnya sulit, pupuknya juga mahal. Itu juga kalau ada. Tapi ada kan? Ada Pak, saya juga tahu. Ya. Petani perlu pupuk. Kalau dipendem, ya, harga ditentukan. Ya pasti dibeli juga. Tapi nggak ada hasilnya. Oke. Sekarang udah nggak usah bicara. Yang penting lahan Bapak tidur aja. Saya tanemin. Bibit dari saya. Pupuk dari saya. Nanti hasilnya, kalau Bapak nanti hasilnya 4 ton, ya, berarti kali 10, 40 ton dari 10 hektar. Bapak ambil itu semua. Impossible. Tidak masuk di akal. Ya, memang tidak masuk di akal. Karena orang-orang tertentu taunya dia melakukan satu amalan atau kegiatan itu yang dipikirkan untung. Padahal petani adalah rakyat kita. Kalau saya sebagai pejabat, bahwa mereka itu adalah anak-anak saya, ya toh? Seorang pejabat daerah harus bingung dan pusing kalau rakyatnya sengsara, kalau rakyat itu menderita, ya toh? Rakyatnya nggak punya pupuk, bagaimana caranya supaya bisa dapatkan pupuk dengan harga murah? Harusnya seperti itu.
Tapi sekarang kan berbeda, rakyatnya yang pusing. Bagaimana pejabat-pejabat saya ini kok memperhatikan saya? Bukan pejabat minta dilayani, tapi pejabat melayani. Tetapi kan dalam kata-kata itu kami siap melayani. Dalam prakteknya aku cingkurap, dia yang minta dilayani. Kira-kira seperti apa ya? Nah, saya tidak melihat itu sebenarnya. Nah, kalau nanti hasilnya tadi dari 10 ton, Bapak 4 ton, 40 ton, maka ambil semua. Nggak ada yang percaya, Pak. Teman-teman saya yang nggak percaya. Loh, kalau gitu kamu rugi, Tang. Terus rugi apanya? Oh, niat saya itu adalah untuk mensejahterakan para petani, ya, khususnya petani padi. Itu yang kita pegang amanah. Tapi kan saya juga nggak bego, nggak bodoh, nggak tolol. Bahwa dengan 10 ton ini juga, saya punya bibit yang bisa menghasilkan dari 4 ton 1 hektar menjadi 10 ton. Nah, kalau nanti hasil tadi ya misalnya dari 1 hektar itu 4 ton, silahkan. Tapi kalau hasilnya nanti 10 ton, maka Bapak ambil yang 4 ton. Yang 6 ton kita bagi 2. Bapak 3 ton, saya 3 ton. Berarti Bapak dapatkan 7 ton. Ya toh? Nah, 7 ton. Sekarang Bapak yang 7 ton silakan Bapak jual. Nggak usah ke saya nggak monopoli. Silakan. Sekarang berapa Bapak kalau menjual kepada tengkulak? Ya. Paling banter, paling hebat tengkulak itu mafia. Hanya Rp3.000 per kilo. Dijual kepada pemerintah dengan pencitraan 3.500. Tapi Bapak harus lapor kepada saya. Berapa Bapak jual? Misalnya tadi tengkulak 3.000, pemerintah 3.500. Dah, sini, saya beli 5.000, Pak. Gabahnya per kilo. Berarti berapa kali lipat ganda itu keuntungan petani? Lah, kok mikirkannya berlipat kali ganda? Kan niat kita itu membantu rakyat, membantu petani, ingin mensejahterakan. Saya bilang, saya nggak minta apa-apa, nanti saya akan panen. Lihat, saya bilang nanti televisi bawah. Saya bangga para petani sudah mendapatkan sekian ton, berbahagia. Saya hanya melihat petani nanti pada saat panen raya itu tersenyum dan mengucapkan, Pak Presiden Tani, saya mengucapkan terima kasih baru kali ini Pak Presiden sebagainya. Hanya itu. Saya nggak pernah berapa kamu dapat, nggak. Saya balik lagi Jakarta dengan hati yang lapang. Saya berhasil niat saya untuk membantu. Nah sekarang kalau tadi yang 1 hektar itu 4 ton ya misalnya, kalau kerjasama dengan si pendana, pupuk dari saya, bibit dari saya, si pendana, biasanya kan 7-3, 7 untuk pendana, 30% untuk petani. Ini enggak. Dibalik. Ini malah. Yang tidak percaya, ya silakan. Makanya ada teman-teman saya ngomong, itunya bagaimana? Nggak mungkin. Begini aja, Mas. Nanti panen raya, Mas ikut saya. Ikut saya apa yang saya lakukan, bagaimana dengan petani. Hasilnya nanti di bank, mari kita lihat juga. Untuk petani berapa, untuk kami berapa. Impossible. Dan tidak akan ada orang yang mampu untuk melakukan itu. Karena apa? Karena dalam hati saya ya, punya niat untuk disejahterakan para petani. Mitra bisnis, saya menggarisbawahi mencatat ini ya. Saya memberikan highlight kepada keterangan dari beliau Pak Jenderal Tatang ini ya. Paling tidak beliau akan menghadapi 3 kendala menurut hemat saya. Pertama, kendala dari tengkulak. Ini terus terang Pak Jenderal saya harus mengatakan. Oh pasti. Pak Jenderal akan berkelahi mungkin dengan tengkulak, kira-kira begitu. Ya, satu musuh. Yang kedua dengan birokrat yang tadi dikatakan justru banyak yang belum amanah. Terbalik sekali mentalitasnya, minta dilayani, bukan melayani. Iya betul. Ya? Ini musuh kedua nih Pak Jenderal. Ha. Nah yang ketiga ini persoalan yang di atas 2 ini adalah persoalan mungkin ini akan ke tingkat politik Pak Jenderal. Artinya dengan prestasi
kalau nanti ini masyarakat melihat Ya. Posisi Bapak sebagai Presiden Tani Ya. berhasil mengentaskan kemiskinan petani, Ya. memberdayakan mereka, menyejahterakan mereka, ini kan biasa kalau pohon makin tinggi angin Nah. makin kenceng. Betul. Ini untuk saya begini, tadi kalau tentang bagaimana pendanaan, beliau sudah punya konsep itu. Ternyata ada pendukung, ada pendana dan sebagainya. Oke, Ya. itu strategi dari kebijakan beliau ya. Saya kira itu sudah kita tangkap. Tapi 3 kendala ini sekarang Pak Jenderal, saya ingin tahu bagaimana resepnya, antisipasi Pak Jenderal mengatasi ini. Ada 3 musuh nih kurang lebih kira-kira. Karena, Itu memang kan nggak lepas nih soal dunia pertanian kita dengan mafia, dengan Ya. pula dan sebagainya. Ya, betul. Gimana? Ini udah saya antisipasi, Pak. Kenapa mereka pun juga memilih saya? Ya, toh? Ini latar belakang Kopassusnya keluar nih. Oh, saya Pak keluar, Pak. Iya. Demi Iya. untuk rakyat saya siap mati. Oh, itulah makanya Kebijakan daripada Bapak Presiden Republik Indonesia untuk mensejahterakan petani, dan beliau udah memerintahkan kepada Menteri Pertahanan Bapak Prabowo Subianto untuk melakukan ya ke swasembada dalam rangka ketahanan pangan, kan gitu. Nah ini saya mengutip ini, saya akan membantu kebijakan dari Bapak Jokowi ya, karena memang masalah pangan di negara ini semuanya import. Semuanya import. Saya tidak inginkan bahwa saya pun juga melakukan apa yang menjadi kebijakan daripada Bapak Jokowi tanpa meminta 1 rupiah pun dari negara. Izin Pak Jenderal, saya interupsi. Ini saya akan memperjelas lagi. Pasti Pak Jenderal akan berhadapan dengan mafia dalam arti bukan hanya tengkulak, ya. Tapi terus terang, siapa sih di Indonesia ini yang nggak tahu tentang kekuatan kartel perdagangan kita? Ya, saya kira sampai saat ini cukup parah ini dunia pertanian itu Pak Jenderal. Ya kan? Nah, itu yang saya kira saya ingin menggali bagaimana ini latar belakang beliau sebagai Kopassus harus berperang di medan sipil, bukan dengan bedil ini, bukan dengan senjata, tapi perang dengan dunia mafia pertanian ini Pak Jenderal. Ya kan? Nah, ini apa? Dan kedua saya mencatat nih, ternyata beliau ini lebih nawacita ya daripada pengemban amanah ya di negara ini. Alhamdulillah. Oke. Silakan gimana? Tadi masalah mafia-mafia ya, Iya. tengkulak. Itu udah terasa, Pak. Terasa ya? Udah. Mereka laporan sama saya. Kita mau melaksanakan kumpul, mau mengumpulkan para petani dan sebagainya. Itu Sudah mulai mau dibubarkan. intimidasi sudah terjadi. Apa yang menjadi alasan yang paling penting adalah pandemi. Loh, pandemi siapa yang mau? Siapa yang berani membubarkan itu? Saya mau menolong para petani, saya mau mensejahterakan rakyat saya kok. Meringankan beban mereka. Saya bilang sesuai dengan undang-undang. Itu loh, saya bilang. Jadi ada instruksi ada yang membubarkan, nggak boleh lebih dari cepet orang, kan begitu. Oh, saya 500 sampai 3.000 orang. Saya kan itu siapa yang mau ganggu saya? Bukan saya nantang. 5 orang di kafe sampai dengan jauh malam tanpa masker tangkap, saya setuju. Ya. Tapi saya 1.500 2.000 orang pakai masker semua datang pakai ini baju cuci tangan. Ya. Udah. Itu mau dibubarkan, pelapor sama saya. Siapa saya bilang yang mau bubarkan? Saya akan hadir. Berhadapan dengan saya. Saya niat baik, niat tulus. Jangan sampai ada rakyat saya di Nusantara ini yang nggak bisa makan. Apakah kita nggak punya tanggung jawab? Nah itu memang mafia itu, ya memang bagaimana untuk mencegah. Apalagi sekarang saya punya pupuk sendiri. Saya nggak dikeluarkan pupuk ya untuk membantu masyarakat. Ya, pupuk saya mau diminta, dijual hak patennya sekian puluh miliar, jangan. Nah kalau kita jual pupuk kita ke dia, kita nggak bisa lagi memakai pupuk kita seenaknya. 30 miliar selesai dunia ini. Enggak, kita untuk rakyat. Udah ada Pak yang begitu. Ya dari pemerintah daerah juga izin dan sebagainya, saya akan hadir.
yang izin, nggak usah pakai surat-surat. Untuk bangsa dan negara, untuk rakyat. Di mana sekarang rakyat kesulitan, saya akan bantu. 0% dari pemerintah. Jangan tanya saya dana dari mana, iuran aja lah, mampu. Betul. Itu dua lawan yang Pak Jenderal. Lalu nanti kemungkinan ke depan, ya kan akan pasti ada orang mengantisipasi. Wah, ini Jenderal Tatang berhasil di rakyat, ya kan? Nah, ini kira-kira gimana ini angin politik gitu ya? Masa saya tidak. Saya percaya pasti ke sana Pak Jenderal. Ya saya tidak punya partai lah. Oh begitu ya? Nah, ada partai tapi saya hanya punya niat Pak dari dulu Pak. Saya mati nanti itu, saya ingin setiap saya datang ke kampung-kampung kepada masyarakat, mereka tersenyum dengan saya. Wow, ini adalah penolong saya. Ini misi kemanusiaannya Pak Jenderal. Misi kemanusiaan. Pak Jenderal ini ngomong-ngomong nih, karena seperti itu. Kalau kemudian ada yang melamar, ada yang meminang partai politik, Pak Jenderal sedia nggak? Saya lihat dulu, meminang partai politik sesuai dengan ini nggak amanah atau tidak. Yang tentu pro rakyat seperti ini dong. Ini kan program nawacita kira-kira kalau diterjemahkan dalam periodenya Pak Jokowi kan. Nah kira-kira yang juga yang sehaluan lah ya dengan nawacita dan sebagainya. Artinya begini Pak Jenderal, kami juga terus terang bertemu dengan tokoh-tokoh seperti Bapak begini. Inilah yang kami rindukan. Ya, bagaimana yang pro rakyat tapi real. Jangan slogan, jangan retorika. Real. Betul. Nah inilah. Betul. Langkah Pak Jenderal terus terang aja. Tadi Bapak sendiri sudah mensinyalir bukan dilayani. Bukan melayani. Banyak pejabat yang melayani, yang dilayani. Iya, betul. Ini. Nah, ketemu figur seperti Pak Jenderal ini. Ini kan rakyat harus menyambut dan kita akan ikut mensosialisasikan supaya bagaimana rakyat menyambut. Betul. Nah, Pak Jenderal kira-kira artinya gini, ada keterbukaan kan dengan hati kalau kami juga ikut mendorong agar coba dong, parpol itu memilih kan orang tokoh-tokoh seperti ini kan gitu. Kita ingin ikut mensosialisasikan begitu. Jangan yang cuman maharnya sekian, bayar sekian, jangan dong. Tokoh seperti ini loh yang itu tuh Pak Jenderal kira-kira. Nah, ini kan sudah berbelakang yang kita bicara ya kan? Ya, betul. Ya. Kalau memang berkomitmen untuk rakyat, untuk bangsa dan negara, ya, apapun juga permintaan saya siap untuk sebagai pimpinan ini, pimpinan ini. Sekarang ini kan banyakan ya dari semua kalangan, sipil maupun dari militer yang berpangkat begini, penilaiannya tuh banyak yang salah, suka dan tidak suka. Saya sudah sampaikan di media sosial bahwa waktu zaman Bung Karno, Trisakti, Trisakti. Waktu zaman Pak Harto, itu trilogi, Ini dua-duanya menginspirasi saya. Ini suatu program yang bagus, Tapi karena sesuatu, saya tidak suka dengan Bung Karno begini dan sebagainya. Nggak suka sama orangnya, boleh nggak suka. Tapi program yang beliau lakukan sebagai tokoh atau pahlawan bangsa harus kita hormati. Sekarang Pak Harto 32 tahun sebagai bapak pembangunan nasional, dengan swasembada pangannya dulu up lebih dari harapan kita, melebihi sehingga Indonesia bisa mengekspor semua swasembada pangan kita. Bahkan negara-negara dari luar, Vietnam, Kamboja, Malaysia dan lain sebagainya belajar pertanian dari kita. Tapi sekarang terbalik dong. Sekarang mereka belajar dari kita, mereka mengimpor pangan dari kita. Sekarang ini kita belajar dari mereka, kita mengimpor dari mereka. Ini terbaik salah pemuda, ini tidak boleh. Silakan Pak Jenderal. Jadi di zaman Bung Karno, di zaman Pak Harto, kemudian di sekarang ini kira-kira Pak Jenderal bisa kan memberikan semacam warna-warna sendiri presiden-presiden kita itu bagaimana? Ya pas kebetulan kemarin adalah satu abad satu abadnya Pak Harto pas dikaitkan dengan masalah swasembada pangan khususnya.
terus dengan dikaitkan dengan nawacita, ya, bahwa ya dulu zaman Soekarno dengan Trisaktinya, nah, Soeharto itu dengan triloginya, ya, ini sudah benar, ini sudah baik. Sekarang nawacita itu Trisakti dengan trilogi sudah ada dalam nawacita, ya toh. Waktu bagaimana waktu zaman Soeharto, mohon maaf, bahwa swasembada pangan, ya, di mana dulu dari negara-negara luar khususnya Asia belajar bertaninya itu dari kita. Mereka mengimpor berasnya, khususnya beras dan pangan yang lain dari kita. Sekarang ya yang tadi Anda akan berbalik 180 derajat. Kita belajar dari mereka. Bingung saya. Dan impor dari mereka juga. Impor dari mereka juga. Saya nggak habis pikir otak saya. Orang Indonesia itu hebat-hebat, pinter-pinter, intelek-intelek, jenius-jenius. Profesor doktornya ada berapa puluh ribu, ratus ribu kali. Kemana? Pak Jenderal, sorry, mungkin kalau soal itu generasi yang lalu, oke lah, kita sudah nggak bisa lagi mengungkit ya. Mungkin sekarang perhatian Pak Jenderal kan yang harus memajukan atau membalikkan keadaan itu kembali, keadaan kejayaan pangan kita. Itu kan anak muda sekarang, milenial ini, generasi muda. Gimana itu kira-kira kiat Pak Jenderal untuk menggarap nih generasi muda supaya membalikkan kejayaan Indonesia di pangan ini? Ya. Terus saya kembalikan lagi bahwa di zaman Pak Jokowi dengan ada nawacitanya, itu yang tadi itu udah masuk dalam nawacita. Program nawacita itu menurut saya sangat-sangat baik, ya, untuk masalah pembangunan di segala bidang, ya toh. Kalau memang ini dilaksanakan dengan benar, tidak dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk kepentingan orang, kelompok maupun golongan, ini akan hancur lagi. Padahal program nawacita itu sudah menyangkut yang dua tadi itu. Trisakti dan trilogi masuk. Trisakti dan trilogi udah masuk. Wah, hebat, ya, hebat. Nah, terus di sini saya meminta kepada generasi muda, para pemuda maupun pemudi, mari bersama-sama secara rela, ikhlas dan sadar, ya, bertanggung jawab kepada sesama, khususnya para petani, bangsa dan negara. Ya, kembalilah menjadi petani yang modern dan bergabung dengan saya. Insya Allah tidak akan lagi merugi. Luar biasa. Dengan saya. Nah, mungkin momen yang akan datang, apa momen besar yang Pak Jenderal Alam akan lakukan itu mungkin bisa dipakai kan untuk ikut mengajak anak-anak muda. Oh ya? Bisa. Nah, kebetulan karena kan saya baru Mei dan sebagainya. Ayo udah mau panen, Pak. Oh, oke. Itu di Bojonegoro. Tanggal 5 Juli. 5 Juli. Panen raya, ya, satu contoh dari satu daerah, ya, 15 hektar. Dengan kelihat ini panennya, oh saya nggak tahu. Dibandingkan dengan panen-panen biasa, ya, dari nggak tahu dari siapa lah. Bandingkan hasil tanam saya, bibit saya, pupuk saya dengan siapapun juga yang menanam. Waktu sama, bibit berbeda, pupuk berbeda, mari kita bersama-sama dengan panen. Hasilnya mana yang lebih bagus? Ya, itu tanggal 5 Juli. Dan saya berusaha, ini sudah mengundang Bapak Presiden Pak Jokowi, Bapak Menteri Pertanian diundang, termasuk juga tokoh politik, ada ketua partai diundang. Kalau ada waktu berkenan dan bisa hadir, itu sangat membanggakan saya dan membanggakan para petani. Kalau beliau bisa hadir, ini para pemuda-pemuda terinspirasi saya akan menjadi petani. Ya, tetapi bukan petani itu nyangkul apa dan sebagainya. Ya, udah petani modern, semuanya modern. Ya, insya Allah, ya, mudah-mudahan, ya, Bapak Jokowi, Bapak Mentan dan yang saya undang ada ketua umum, ya, partai politik hadirlah nanti. Nah, Pak Petrus khusus nih Bapak nih, ini suara bisnis ya.
yang bisa melambungkan ya hal-hal yang seperti ini. Jadi kalau beliau udah bilang di media sosialnya, ini seluruh dunia udah tahu ini. Saya khusus ya satu tamu kehormatan sore ini dari saya. Bapak kalau berkenan pun juga tanggal 4 kita berangkat terbang ke Surabaya, baru ke Bojonegoro, nanti dengan sebelum besoknya panen kita berbincang-bincang dengan para petani. Indah sekali, Pak. Boleh saya bawa tim nih, Pak ya? Boleh. Ya, semua ya kegiatan itu ya? Boleh. Boleh ya? Boleh. Terima kasih Pak Jenderal. Jadi ini luar biasa. Nah, mitra bisnis ya. Ini sekarang saya masuk ke dalam satu sesi yang terakhir, ingin mengajak Pak Jenderal atau bahkan ya terus terang aja lah, ini memprovok beliau tentang apa alokasi dana PEN, Pak. Dana PEN itu pemulihan ekonomi nasional. Dalam rangka COVID ini kan pemerintah menggelontorkan 600 triliun lebih, kurang lebih sekitar 200 triliun itu dialokasikan untuk ke sektor koperasi dan UKM dan termasuk di dalamnya pertanian dan sebagainya, Pak. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana nih kira-kira Pak Jenderal memanfaatkan kondisi atau apa subsidi ekonomi dari pemerintah ini, dukungan dari pemerintah ini untuk lebih memberdayakan petani-petani yang Pak Jenderal asuh. Kira-kira ada nggak keinginan atau untuk menjajaki ke sana itu? Ya. Nah, ini kan banyak pertanyaan-pertanyaan dari tokoh-tokoh juga, udah banyak yang bertanya kepada saya tentang anggaran dari mana. Bahwa sampai dengan sekarang saya tidak menerima satu sen pun anggaran dari pemerintah. Wah, luar biasa. Dia tanya bahwa dengan ada anggaran untuk pertanian, untuk koperasi dan sebagainya, bahwa koperasi itu ada dana berapa satu tahun, anggaran 100 triliun sekian. Saya dengan membuat koperasi mandiri, ya, koperasi mandiri yang kita bentuk itu 0 rupiah. Kalau ditanya dari mananya, yang penting saya bisa untuk mensejahterakan, mohon maaf, ya. Saya membangun suatu koperasi lain, tidak sesuai aturan. Kalau aturan setiap orang yang mau menjadi anggota koperasi, iuran kan? Tiap bulan iuran. Di tempat saya tidak. Masuk, bekerja. Begitu sudah berhasil, dan pasti berhasil, maka iuran akan diinikan. Ya, tahu? Nah, dan itu juga saya nggak terima spesial pun. Tapi nanti, kalau ya saya nanti akan presentasi dengan pimpinan negara sini tentang apa yang saya lakukan. Kalau nanti ya kita tidak berharap, tetapi kalau memang anggaran itu diturunkan sebagian kepada saya, waduh lah Pak, uang dari negara itu nggak bakal hilang, kita kembalikan lagi. Ya. Oke. Bapak Presiden Republik Indonesia yang saya muliakan, Bapak Insinyur Joko Widodo, saya mengundang Bapak nanti pada tanggal 5 Juli 2021 untuk melakukan panen raya di Bojonegoro. Apabila Bapak berkenan dan ada waktu, mohon untuk kehadirannya. Saya mendukung kebijakan Bapak khususnya di bidang ya, ketahanan pangan. Ya, kami sebagai anak bangsa mendukung dan melaksanakan di lapangan dengan nyata kebijakan Bapak, dengan tujuan adalah untuk mensejahterakan khususnya para petani. Pak Presiden Jokowi, kami sebagai unsur relawan ya Bapak dulu ya di dalam yang saat ini juga punya Koperasi Properjo. Kami menghimbau nih Pak Presiden agar tokoh-tokoh seperti Pak Jenderal Tatang Zainuddin ini benar-benar kita berikan dukungan real. Beliau ini terjun ya, bukan retorika, terjun real di lapangan, memberdayakan petani, ingin menyejahterakan, memakmurkan petani. Nah, mohon atensi agar alokasi dana yang terus terang saat ini begitu banyak, ratusan triliun itu bunyinya alokasi untuk ke koperasi, ke UKM dan sebagainya, belum kita dengar efektivitasnya. Nah, kira-kira Pak Presiden, kalau beliau ini
bisa mendapatkan atensi, perhatian, saya kira sangat wajar karena beliau sekarang sedang melakukan usaha dan ikhtiar yang praktis, yang nyata turun ke lapangan. Demikian himbauan kami Pak Presiden selaku Anasir, selaku unsur relawan yang pernah juga sedikit banyak mendukung Bapak, mengantar Bapak menjadi Presiden untuk periode yang kedua. Saya kira Pak Jenderal Tatang demikian, luar biasa. Terima kasih banyak untuk kesediaannya ngobrol. Sama-sama, saya tamu kehormatan untuk luar biasa ini mitra bisnis. Mudah-mudahan mitra bisnis nanti yang banyak mendengar bisa juga bermitra dengan beliau ini, ikut mendukung, mencerdaskan dan sekaligus memakmurkan bangsa kita. Amin. Terima kasih. Amin. Dan salam sehat untuk semuanya.